Oke, kali ini saya akan presentasi mengenai bagaimana cara input data dari awal untuk usaha ayam jual kilo, jual ekor, nanti dengan sisa stok ayam ekor, jadi polaknya ekor jual kilo, sisanya ekor, nanti ada laporan keuangannya. Dan ini akan dipresentasikan dari awal, mulai dari input data sampai laporan keuangan, termasuk transaksi baik yang tunai maupun yang piutang. Untuk menggunakan software ini, yang paling pertama Anda harus mengisikan data toko, supplier, nanti bisa diisi sendiri, konsumen, termasuk dengan kulakannya ya, ayam yang dibeli untuk kulakan itu bisa diinputkan di sini. Nanti saya berikan contohnya. Nah ini ya, misalkan saya sudah input isi kulakan ayam, ini saya sudah kulak ayam sejumlah 40 ekor dengan jumlah 44 kilo dengan jumlah berat rata-rata 1,1 kilo. Nanti ini data masuk di kulak pembelian, saya simpan dulu, kemudian nanti data masuk di stok ayam dan pembelian. Otomatis master stok ini akan bertambah ketika kita kulak ayam. Nah untuk track recordnya, setiap kapan dia ngisi stok dan setiap waktunya kapan, harinya kapan, itu ada di history stock. Anda bisa lihat di history stock, di sini akumulasinya sama dengan master stock, cuman kalau history ini lebih detail, isinya track record dia ngisi stok itu kapan aja. Kemudian berikutnya nanti di bagian transaksi penjualan. Nah ini ya, saya sudah di tab transaksi penjualan. Untuk melakukan penjualan ayam, paling tidak Anda sudah memiliki data konsumen ataupun pelanggan. Anda harus sudah inputkan nama konsumen minimal ya, atau pelanggan-pelanggannya sebelum melakukan penjualan, supaya nanti ini tercatat di dalam nota. Ini saya contohkan bagaimana melakukan transaksi penjualan ayam di sini. Misalkan ada ayam terjual 5 ekor, Anda bisa mengisikan berat di sini ganjil ya, tidak harus yang genap ya. Misalkan saya jual 4 ekor dengan jumlah total kilo 4,5 ya. Jadi di situ nanti kan kelihatan rata-rata beratnya setiap ekornya. Kemudian setelah masuk kita tambahkan transaksi. Setelah transaksi bertambah seperti ini, biasanya di usaha ayam, entah itu geluntungan, entah itu potong, ekor, kilo, biasanya di situ muncul ada biaya tambahan seperti jasa potong, misalnya jasa potong ayam. Biasanya itu kan muncul. Nah ini nominalnya bisa Anda isi sendiri, fleksibel sesuai kebutuhannya di situ, berkisar dari 15.000, 20.000, itu tinggal diisikan di sini. Kalau sudah diisikan seperti itu, biasa ditambahkan transaksinya. Setelah itu, kalau masih muncul biaya lain, Anda bisa masukkan di sini sebagai biaya tambahan. Misalkan ongkos kirim, misalkan sekarang kan sudah zamannya delivery order, kadang-kadang ada ongkirnya. Misalkan ongkirnya Anda isi 10.000, nanti itu masuk di bagian transaksi. Setelah dirasa sudah cukup, pembeliannya ada ayam, ada jasa potong, ada ongkir, sudah selesai, Anda bisa lakukan penyelesaian transaksi dengan klik tombol selesai di ini. Tinggal masukkan uang tunai pembayaran sesuai yang tertera di nota. Misalkan di sini di nota ada 149.250, nanti tinggal diisikan sesuai kategori pelanggan ya. Sebab ini software bisa menangani pelanggan tunai maupun piutang, utang piutang, yaitu bisa. Kalau mengisikan nominal lebih besar dari yang tertera di nota, itu artinya tunai. Kalau mengisikan di bawahnya berarti dia utang, nanti akan tercatat. Ini saya contohkan yang tunai saja biar nanti langsung keluar laporan keuangan. Dan ini adalah bentuk notanya. Anda bisa cetak nota ini bisa lewat kertas A4, bisa juga dengan mini printer atau roll thermal paper. Ini untuk yang mini printer, Anda bisa setting di sini, tinggal digeser aja. Kalau mini printer tinggal A4, itu pakai yang ukurannya besar, nanti tinggal diklik print. Ini printer settingannya lengkap sekali, Anda bisa sesuaikan sendiri untuk cetak notanya. Selesai. Dan kemudian di bagian laporan keuangan sekarang, ini kan sampai laporan keuangan ya. Ini tadi input datanya di bulan Maret, ini saya contohkan di bulan Maret sampai tanggal 24 Maret yang ini. Untuk melihat laporan keuangan, Anda pilih jenis laporan, laporannya laporan keuangan tentunya ya.
Kemudian setelah dipilih, kemudian klik proses, nanti software akan mengakumulasi pemasukan pengeluaran dari jual beli ayam potong saja. Nah, ketika Anda melakukan usaha ayam ataupun jual beli ayam, baik keuntungan maupun potongan, kadang kan akan ada pemasukan lain dari bisnis jual beli ayam. Itu pun bisa diinputkan di software lewat pemasukan umum, misalkan di sini. Misalkan ada biaya jasa bongkar muat atau biaya bersih-bersih, misalkan itu bisa dimasukkan di sini. Saya contohkan saja, misalkan di sini. Setelah datanya lengkap, biasa klik simpan, nanti variabelnya akan muncul di bagian pemasukan umum dan ini akan tercatat di laporan keuangan sebagai pemasukan tambahan selain dari usaha ayam yang Anda jalankan. Kemudian selain pemasukan umum, di sini juga ada operasional tambahan jika memang ada dan ingin dimasukkan. Misalkan ketika Anda ingin mengakumulasikan di dalam laporan keuangan beban biaya operasional seperti listrik, misalnya saya contohkan di sini. Setelah input biaya operasional selesai, silakan Anda kembali simpan dan ini nanti akan tercatat di laporan keuangan sebagai pengeluaran tambahan di luar usaha pokok jual beli ayam. Nah, sekarang kita lihat laporan keuangannya. Yang paling inti yang mau saya tunjukkan di sini adalah laporan keuangan ini sangat akurat ya. Tinggal dipilih periodenya sesuai yang Anda inginkan, jenisnya laporan keuangan, kemudian klik proses. Nanti di sini akan tercatat semua termasuk beban biaya yang sudah dimasukkan tadi. Nah, ini ya. Pemasukan umum, biaya jasa bongkar muat, pemasukan jasa kebersihan ini juga masuk semua di sini ya. Dihitung sebagai penghasilan. Nah, ini di sini ada pengeluaran listrik PLN, misalkan di sini juga bisa masuk. Jadi semua transaksi keuangan di sini selain jual beli ayam, operasional, biaya tambahan, pemasukan umum bisa masuk semua dan itu bisa dikalkulasi semua. Termasuk transaksi yang tunai maupun utang seperti ini juga akan diakumulasikan. Cara ngeprint laporan keuangan gimana? Tinggal diklik kanan, kemudian Anda klik print preview dulu untuk lihat preview laporannya, kemudian diperbesar. Anda bisa print landscape maupun portrait di sini ya. Tinggal dipilih, ada menunya untuk ngeprint, tinggal di pojok kiri atas di sini tinggal print dokumen. Nah, ini ada untuk laporan keuangannya ya. Nah, sekarang kita lihat di bagian stock history. Stock historinya pun di sini detail dan akurat ya. Ini nanti Anda bisa lihat stok Anda tinggal berapa, ekor tinggal berapa, rata-rata kilonya berapa. Ini stok ini tentunya harus sama dari stok history maupun master stoknya di sini. Kemudian di sini ada laporan, laporannya sudah semua tadi. Tinggal berikutnya nanti saya tunjukkan bagaimana cara melunasi nota yang utang ya. Kemudian ini saya tunjukkan bagaimana melunasi nota utang, masuk ke tab penjualan, kemudian lunasi utang konsumen, kemudian pilih atau masukkan nota yang mau dilunasi di sini. Nah, dia utang dia 79.500, tinggal dimasukkan uang cash pembayaran. Nah, sekarang statusnya menjadi uangnya udah tunai karena sudah dilunasi. Dan nanti notanya ada tambahan keterangan di sini, sisa hutang lunas minggu tanggal sekian, yang dilunasi sekian, uang pelunasan 80.000, kembaliannya 500. Jadi notanya pun ini sangat detail ya. Anda bisa print sesuai yang saya jelaskan tadi, bisa A4, bisa di print dengan yang modelnya roll thermal paper. Anda tinggal setting kecilkan sendiri seperti ini, bisa di print dalam bentuk roll thermal paper. Kemudian setelah utang dilunasi bagaimana? Tentunya di laporan keuangan nanti akan muncul kembali nota yang sudah dilunasi tadi nomor 9 di sini. Tadi statusnya utang ya, sekarang sudah lunas dan sudah menjadi pemasukan, menjadi saldo rugi laba. Itulah presentasi lengkap input data usaha ayam. Yang ini adalah usaha ayam yang tipikalnya kulakannya ekor, dijual kilo, sisanya ekor, bisa diakumulasi berat rata-ratanya dari input data, kwitansi sampai laporan keuangan. Bagi Anda yang ingin mungkin mencoba trial atau bahkan aktivasi full versinya, ini software ini subprogram dari POS FTV1 Rev 7.
Anda bisa buka website mcscp.com atau bisa langsung kontak saya technical support dengan Tio di WA di bawah nanti tertera ya, di 0882 2008 4521 di channel aplikasi tutorial juga. Terima kasih atas atensi dan perhatiannya. Selamat bekerja dan beraktivitas.